Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faiza Rahmasari, Herfiani Laksita Patmarini, dan Raditya Fajar Hendratama. Tokoh yang kami angkat kali ini adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim atau biasa dikenal dengan Bapak Nadiem. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Pak Nadiem adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Pak Nadiem lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Riwayat pendidikan beliau tidak diragukan lagi. Dari mulai pendidikan dasar hingga SMA yang beliau jalani di Singapura. Setelah lulus dari SMA pada tahun 2002, beliau mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Selain itu, beliau juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Pada tahun 2006, beliau mengambil program pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nadiem Makarim memiliki berbagai prestasi dan penghargaan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year. Yang kedua, Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan moderna seperti Gojek. Saat ini, Gojek telah tersedia di lebih dari 50 kota di Indonesia dan memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Nah, pada tahun 2017, Gojek masuk dalam peringkat 17 pada Fortune Top 50 Companies That Says the World. Yang keempat, pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Yang kelima, bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Property for Technology Inclusive Development. Yang keenam, pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan Indonesia Trust Award dengan kategori Digital Personal of the Year. Yang ketujuh, apa saja core value ASN yang dimiliki oleh Pak Nadiem Makarim? Sebagai Menteri Pendidikan Indonesia, beliau lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Terbukti dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar yang membuat pendidikan di Indonesia semakin adil dan merata. Bisa dilihat ketika wabah COVID melanda, semua pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dari rumah. Melihat kondisi tersebut, Pak Nadiem tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan kebijakan pemberian kuota. Pada saat pengangkatan Nadiem Makarim menjadi menteri, sempat dipermasalahkan oleh publik. Ternyata, Presiden Jokowi telah memiliki alasan tersendiri dalam pengangkatan tersebut. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya lompatan di tengah terjadinya era disrupsi, era yang sulit dihitung, dan era yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu, perlu orang yang berani out of the box, mengerti tentang Internet of Things, Artificial Intelligence, sampai dengan Big Data. Hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan dan karir bisnis yang telah dijalani oleh beliau. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beliau telah menempuh pendidikan hingga S2 pada Harvard Business School dengan gelar Master of Business Administration. Kemudian, didukung dengan karir beliau yang telah melintang di berbagai perusahaan besar hingga berhasilnya perusahaan yang didirikan beliau yaitu Gojek. Nadiem Makarim secara resmi diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober 2019. Beliau saat satu hari sebelum diangkat menjadi menteri secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan agar tetap dapat memastikan hubungan kerjasama yang baik. Selain itu, pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang digabungkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini perlu adanya sinergi yang baik agar dapat berjalannya penggabungan tersebut. Nah, sinergi ini menunjukkan salah satu nilai berakhlak yaitu harmonis. Pendidikan tinggi yang ditempuh Nadiem Makarim bahkan hingga ke negeri Paman Sam tidak serta-merta membuatnya memilih pekerjaan di luar negeri. Pengalaman dan posisinya pada perusahaan global ternama hingga perjalanan karirnya dalam membesarkan Gojek, rela beliau tinggalkan untuk mengabdi sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Kecintaan dan kepeduliannya terhadap pendidikan di Indonesia mendorongnya untuk mengambil peran aktif dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikan negeri ini. Tindakan dan sistem Nadiem Makarim tersebut sangat mencerminkan nilai loyal. Implementasi Nadiem Makarim untuk nilai adaptif yaitu dengan mengeluarkan kurikulum merdeka. Menurutnya, pengembangan dan penyederhanaan materi kurikulum adalah transformasi yang akan selalu dinamis karena dunia akan maju dari waktu ke waktu. Kurikulum ini dikatakan jauh lebih fleksibel daripada kurikulum 2013.
Kurikulum Merdeka menekankan bagi para guru untuk bisa menggunakan berbagai macam perangkat pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik dan juga materi yang sangat berlimpah. Pada hari pertama Education Working Group, Kemendikbudristek fokus pada agenda prioritas, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua dan teknologi digital dalam pendidikan. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Google, Tokopedia, dan juga Gojek Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan teknologi dengan menyelenggarakan program pendidikan digital bertajuk Bangkit, yakni pelatihan machine learning gratis kepada 300 peserta selama 6 bulan dan telah berlangsung pada Januari tahun 2020. Selain itu, Indonesia akan perkuat kolaborasi dengan negara G20 untuk perbaikan pendidikan, demi mewujudkan masa depan terutama pasca COVID-19 yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.